Jadi pendaftaran dan seleksi administrasi itu dilakukan di tahap yang awal sekali Bapak Ibu, sebelum nanti untuk bisa mengikuti tahapan berikutnya ya. Jadi sebelum nanti Bapak Ibu mengikuti seleksi akademik ya, diundang untuk mengikuti seleksi akademik atau pretest, Bapak Ibu harus lolos seleksi administrasinya terlebih dahulu. Ada tahapan yang berbeda dalam pelaksanaan PPG tahun 2022 dengan pelaksanaan PPG tahapan sebelumnya Bapak Ibu, baik tahun 2021, 2020, 2019 seperti itu ya, karena mengingat sudah ada 5 kali PPG sejak tahun 2017 sampai 2021 ini Bapak Ibu, dan 2017 sampai 2021 terutama yang terdekat adalah 2020 dan 2021 ya. Ini hasil dari seleksi akademik tahun 2019 bahwa pelaksanaan PPG itu adalah dengan biaya APBN. Nah, kali ini kami akan membahas tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2022 Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, barangkali pertanyaan Bapak Ibu itu sebenarnya sudah kami sampaikan. Bapak Ibu bisa mencari dalam playlist kami di sertifikasi guru 2022. Nah, di sini kami sudah menjelaskan beberapa, meskipun karena yang kami sampaikan itu adalah sejak dari awal ya, jadi ada beberapa perbedaan, namun untuk update-update terbaru juga sudah kami simpan dalam playlist ini. Siapa saja yang ikut PPG, kemudian ada PPG prajabatan dan sebagainya, Bapak Ibu bisa cek di playlist sertifikasi guru 2022. Nah, kita kembali ke sini Bapak Ibu, dalam tahapan PPG dalam jabatan, lini masanya itu dimulai dari bulan Januari ini Bapak Ibu, baik untuk PPG dalam jabatan maupun PPG prajabatan. Dan untuk PPG dalam jabatan sendiri Bapak Ibu itu sudah dimulai di bulan Januari, yaitu pemutakhiran data seperti itu ya. Nah, berdasarkan lini masanya seperti video sebelumnya juga sudah kami sampaikan bahwa PPG dalam jabatan itu nanti akan dimulai dari bulan Maret, yang nanti untuk angkatan pertama itu TMT 2015 ke bawah. Kemudian untuk TMT 2016 sampai 2019 itu dimulai bulan April Bapak Ibu. Seperti itu. Ini untuk PPG dalam jabatan. Berarti di sini nanti di bulan Februari ini, baik nanti di pertengahan atau di akhir, itu akan ada pendaftaran untuk PPG dalam jabatan. Jadi Bapak Ibu siap-siap untuk mendaftar ya, untuk mendaftar melalui akun SIM PKB-nya masing-masing. Jadi tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan itu nanti dimulai dari pendaftaran. Pendaftaran ini nanti segera akan dilakukan di bulan ini, karena pelaksanaan PPG dalam jabatan itu sudah harus dimulai di bulan Maret jika harus sesuai lini masa pelaksanaan PPG tahun 2022. Nah, untuk bagian kegiatan PPG itu ada di sini Bapak Ibu, ada di sini. Ini harus sudah mulai dilaksanakan bulan Maret, sehingga ini nanti bulan Februari itu akan cepat banget berlangsung untuk pendaftaran. Dan kemudian ini Bapak Ibu, pelaksanaan seleksi administrasi ini yang menjadi perbedaan dengan PPG sebelumnya ya, tahun sebelumnya. Jadi biasanya di tahun masih sampai di tahun 2019, karena seleksi awal untuk PPG tahun 2020 maupun pelaksanaan 2021 itu kan berangkat dari seleksi akademik yang dilaksanakan tahun 2019. Itu dimulai dari seleksi akademik, kemudian baru ke seleksi administrasi Bapak Ibu. Nah, untuk pelaksanaan PPG dalam jabatan 2022 ini justru dimulai dari pendaftaran dan kemudian seleksi administrasi. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Karena apa? Kenapa seleksi administrasi ada di awal? Jadi kembali ke lini masa tadi Bapak Ibu, bahwa PPG dalam jabatan ini kan sudah menyasar hingga Bapak Ibu guru yang memiliki TMT sampai tahun 2019 begitu ya. Sampai dengan Desember tahun 2019, sehingga nanti seleksi administrasinya itu Bapak Ibu memenuhi tidak untuk selanjutnya nanti mengikuti tahapan selanjutnya dalam PPG dalam jabatan, itu nanti seleksi administrasinya ada di awal. Nah, jika Bapak Ibu itu datanya sudah memenuhi semua ya, sudah memenuhi semua. Nah, apa saja untuk bisa lolos seleksi administrasi ini Bapak Ibu?
Nah, untuk Bapak Ibu bisa lolos seleksi administrasi di awal dalam tahapan PPG dalam jabatan ya. Di sini kemarin sebenarnya sudah kami sampaikan, hanya saja ternyata yang kami sampaikan belum keseluruhan ya. Jadi yang pertama adalah diantaranya Bapak Ibu memiliki kualifikasi akademik atau ijazahnya itu S1 atau D4 seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, guru dalam jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, ini berulang kali kami sampaikan Bapak Ibu. Jadi berkaitan dengan SK yang diterbitkan atau SK yang dimiliki Bapak Ibu itu adalah SK yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah gitu ya. Untuk provinsi, kabupaten seperti itu, atau dinas pendidikan seperti itu, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ini untuk yayasan. Ini berulang kali kami sampaikan Bapak Ibu, dan itu juga berkaitan dengan TMT Bapak Ibu. Terhitung mulai SK-nya itu nantilah yang menjadi patokan untuk bisa lolos dalam seleksi PPG, seleksi administrasi PPG dalam jabatan di 2022 ini. Selain ijazah dan SK yang dikeluarkan pemerintah pusat, daerah, serta diselenggarakan masyarakat, satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, diantaranya yang berikutnya adalah Bapak Ibu untuk PPG dalam jabatan itu juga terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dapodik. Jadi Bapak Ibu harus terdaftar di Dapodik, karena kalau tidak terdaftar di Dapodik ya tidak memiliki nomor UKG dan tidak memiliki SIM PKB gitu ya. Saya rasa ini semuanya sudah memenuhi. Dan ini yang penting Bapak Ibu, syarat yang keempat ini, Bapak Ibu yang akan mengikuti PPG dalam jabatan adalah memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan NUPTK. Jadi masih ada beberapa pertanyaan juga, Pak, saya sedang pengajuan NUPTK namun belum terbit, sehingga di SIM PKB saya NUPTK-nya masih silang merah gitu ya, atau masih strip gitu ya. Bapak Ibu nanti akan terkendala dalam seleksi awal ya, seleksi administrasinya nanti akan terkendala, karena ini juga di tahun-tahun sebelumnya ya Pak Bu, ini masih menjadi syarat yang wajib gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini sudah ditegaskan pula dalam Permendikbud nomor 38 tahun 2020. Jadi pendaftaran dan seleksi administrasi itu dilakukan di tahap yang awal sekali Bapak Ibu, sebelum nanti untuk bisa mengikuti tahapan berikutnya ya. Jadi sebelum nanti Bapak Ibu mengikuti seleksi akademik ya, diundang untuk mengikuti seleksi akademik atau pretest, Bapak Ibu harus lolos seleksi administrasinya terlebih dahulu. Sehingga di bulan Januari kemarin kan ada pemutakhiran data, itu bertujuan untuk membuat real berkaitan dengan data Bapak Ibu yang ada di Dapodik, harus sinkron dengan data di SIM PKB, juga sinkron dengan apa yang Bapak Ibu miliki, terutama dengan SK-SK ya, itu harus sinkron Bapak Ibu. Kalau di Dapodik dan di SIM PKB sudah sama, namun yang Bapak Ibu miliki itu tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu terdata di SIM PKB maupun Dapodik, ya nanti akan kesulitan pada tahap ini, begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu informasi sederhana yang kami sampaikan berkaitan dengan pendaftaran dan seleksi administrasi yang dilakukan di awal dalam tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2022.